semuanya, selamat datang di Movin Podcast, tempat kita berbagi cerita. Kembali lagi bersama aku Meisha yang bakal nemenin keseharian kalian di Movin Podcast episode kali ini. Di episode kali ini berbeda nih dengan episode sebelum-sebelumnya. Kan di episode pertama kita udah ngobrol-ngobrol bareng ibu kepala sekolah. Dan di episode kedua kita udah bahas yang namanya idol, K-pop, bias, and support system. Nah, di episode kali ini kita bakal belajar bareng soal dunia penulisan. Jadi ada salah satu aplikasi bernama Wattpad yang udah kita semua tahu ya. Wattpad ini kan salah satu aplikasi yang bisa kita akses untuk baca digital book kan. Tapi di Wattpad ini nggak cuma bisa untuk baca, di sana juga kita bisa untuk meluncurkan sebuah karya-karya yang kita tulis. Nah, nggak sedikit nih para penulis yang meluncurkan karyanya di Wattpad itu jadikan sebuah buku atau novel. Nah, kebetulan banget tamu kita kali ini adalah salah satu penulis yang karyanya itu mau jadikan sebuah film. Yang lebih kerennya lagi, bintang tamu kita kali ini adalah salah satu alumni dari SMK Motivasi Insani. Penasaran kan? Kita langsung kenalan aja yuk. Halo Karka. Halo Meisha. Gimana kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang belum kenal sama Karka boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para Moviners. Perkenalkan, nama saya Rika Kurnia. Saya lulusan SMK Motivasi Insani tahun 2012, lebih tepatnya jurusan Administrasi Perkantoran. Dan kebetulan saya juga pernah menjadi salah satu pengurus OSIS tahun 2010-2011. Kalau boleh sedikit sombong, saya pernah jadi ketua OSIS. Oke nih kak, aku seneng banget nih bisa ketemu sama Karka langsung, karena kan aku orangnya juga suka baca ya. Jadi bisa ketemu sama salah satu penulis langsung tuh, wah senang banget sih. Nah pasti nih aku dan teman-teman semua juga penasaran banget gimana kisah perjalanan Karka dalam dunia penulisan. Jadi langsung aja kita tanya-tanya Kak. Boleh, silakan tanya apa? Nah sebelum kita masuk nih ke dalam, lebih dalam lagi soal dunia penulisannya Karka, jadi aku mau tanya pertanyaan basic dulu nih. Pekerjaan atau kesibukan Karka saat ini tuh apa sih Kak? Pekerjaan tetap nggak ada ya. Semenjak menikah aja aku di rumah aja. Nah di rumah ini justru karena udah nggak ada kesibukan lain selain ngurus rumah, ngurus keluarga, itu ya aku seriusin ke dunia penulisan itu gitu. Jadi untuk pekerjaan nggak ada sih. Tapi kalau misalnya ditanya Karka ini memang suka nulis dari dulu atau emang coba-coba aja gitu? Kalau dikata coba-coba enggak ya, karena memang pada dasarnya aku suka nulis. Kalau dari SD, SMP itu tuh udah kayak suka membangun cerita, walaupun bukan kayak cerita panjang novel, tapi kayak suka bukan dialog, terus membangun kerangka cerita, membuat cerita. Nah, terus untuk seriusnya ini ya pas udah di rumah ini gitu, aku lebih seriusin novel online ya. Aku nggak ada buku cetak. Dan pada dasarnya aku mimpinya memang menjadi penulis skenario gitu. Jadi karena menurut aku penulis skenario itu kayaknya mustahil gitu ya, susah gitu, terlalu tinggi. Jadi aku untuk bikin batu loncatan itu ya menulis novel aja dulu sesuai apa yang khayalan aku, ide pemikiran aku tumpahin ke sebuah tulisan dan nantinya aku bisa adaptasi jadi sebuah novel, jadi skenario. Berarti buat teman-teman juga nih berarti nggak ada yang nggak bisa ya Kak? Nggak ada, harus semua dimulai dari niat yang tulus, serius, dan kalau kita gagal harus bangkit lagi. Yang penting coba aja dulu. Benar. Nah kan tadi Karka bilang mulai mau serius tuh pas di rumah aja gitu, pandemi ya. Nah selama pandemi itu tuh udah berapa karya sih yang udah Karka buat? Kalau untuk nulis Wattpad itu aku mulai 2016 ya. Kalau sejauh ini sih cerita yang udah selesai itu ada 5 judul. Selebihnya sekitar 2 itu baru ongoing dan itu pun masih vakum karena aku lebih fokus untuk skenario dulu sih untuk saat ini gitu. Berarti salah satu dari 5 karya Karka ini adalah Sinar Untuk Genta ya Kak? Yap. Katanya mau jadikan sebuah film, bener atau bener nih Kak? Ya alhamdulillah sih ya. Dan judulnya pun awal itu memang aku menulis Sinar Untuk Genta itu di Wattpad, tapi dengan judul yang berbeda. Dan kemudian karena aku pun juga pernah ikutkan Sinar Untuk Genta ini ke sebuah kompetisi, tapi ya sayangnya kalah. Di situ aku baca lagi apa sih kira-kira kekurangannya, terus kurang apa sih nih tokohnya bagaimana. Akhirnya aku pindah ke aplikasi lain selain Wattpad ya. Disebutin nggak apa-apa? Itu aplikasi Quiku namanya. Itu sama aja kok kayak Wattpad, kita bisa baca gratis, bisa nulis juga secara gratis, bahkan bisa menulis skenario di situ. Nah, di sini karena ada aplikasi untuk menulis skenario, Sinar Untuk Genta ini aku adaptasikan menjadi sebuah skenario. Nah, disitulah bermula akhirnya aku ikut sebuah event
dan alhamdulillah menjadi salah satu karya yang bisa dibeli oleh salah satu production house. Wah, tepuk tangan dong buat Kak Rika, keren banget. Nah, kalau buat Sinar Untuk Genta sendiri tuh proses pembuatannya tuh berapa lama Kak? Kurang lebihnya lah berapa tahun mungkin? Kalau kurang lebihnya sih lama ya, itu kadang kan namanya penulis itu suka ada kayak mandek idenya, terus mood-moodan juga. Kalau kita nggak dalam kondisi pikiran yang benar-benar siap, itu ntar jadi tulisannya jadi amburadul gitu. Ya udah, kalau untuk waktunya sih nggak tahu ya, maksudnya kadang bisa setahun 2 tahun gitu, tapi karena itu pun nulisnya kayak loncat-loncat, nggak setiap hari nulis, pokoknya sesuai ada ide seperti itu. Oke, wah keren banget sih setelah dengar cerita dari Kak Rika. Semoga nih beberapa pertanyaan dari teman-teman juga udah terjawab ya. Nah, kayaknya nggak puas nih kalau kita nggak lanjut tanya-tanya lagi, apalagi soal karya Kak Rika, yaitu Sinar Untuk Genta yang katanya mau jadikan sebuah film. Penasaran? Setelah yang satu ini. Oke, ini pasti teman-teman di rumah udah penasaran banget gak sih, pengen tahu lebih lanjut lagi soal karya Kak Rika, yaitu Sinar Untuk Genta yang kabarnya sih mau dijadikan sebuah film. Jadi langsung aja kita tanya. Oke nih Kak, aku juga jujur penasaran banget nih, pengen tahu gimana sih sejarah atau ceritanya sampai Kak Rika tuh bisa nulis Sinar Untuk Genta, atau Kak Rika ini terinspirasi dari sesuatu kah atau gimana Kak? Terinspirasi dulu atau ini nih, prosesnya gimana bisa menang di salah satu platform? Ceritanya dulu gimana sampai Kak Rika tuh bisa nulis Sinar Untuk Genta. Oh iya, Sinar Untuk Genta ini sih aku sengaja bikin karakter yang berbeda. Kalau zaman sekarang kan kalau anak-anak remaja tuh sukanya kayak karakter ceweknya yang cantik, cowoknya yang yang ganteng gitu. Jadi hampir sempurna gitu. Nah, aku bikin gimana ya untuk kayak mengubah karakter ini biar gak terlalu pasaran atau gimana. Jadi aku punya ide buat bikin karakter itu mempunyai kelemahan yang nggak banyak ada di cerita-cerita lain. Jadi itu sih, maksudnya nggak terlalu bikin karakter yang sempurna, tapi aku coba bikin karakter yang lebih manusiawi. Berarti biar yang baca juga bisa relate nih. Bener, kan nggak semua di kehidupan nyata orang miskin ketemu orang kaya menikah gitu kan, itu ini banget Cinderella banget gitu kan. Kita yang relate aja deh gitu. Tapi cerita sinopsis gitu, misalnya cerita untuk Sinar Untuk Genta ini gimana sih Kak, genrenya apa dan genrenya sih remaja, aman untuk dibaca dan nanti ditonton oleh remaja, itu aman banget karena nggak ada ya kisah-kisah kasih sayang ya, sedikit lah. Memang rata-rata semua novel, film itu memang harus ada unsur kasih sayangnya ya untuk biar kita bisa ngefeel. Tapi di sini lebih ke perjalanan seorang Sinarnya sendiri yang mempunyai cita-cita menjadi seorang pianis. Nah, di sini dia juga ketemu sama yang namanya Genta, jatuh cinta lah ya, suka gitu kan. Tapi memang perjalanan nggak mudah. Jadi Sinar ini nanti ada hambatan-hambatannya dalam untuk mewujudkannya menjadi seorang pianis gitu sih. Nggak boleh spoiler ya. Biar yang nonton biar baca. Bener, harus baca dulu. Kalau mau baca itu di aplikasinya, di aplikasi Kuiku ya. Soalnya di Wattpad itu udah dihapus untuk kepentingan adaptasi, itu memang harus dihapus. Oke, ini teman-teman ya, boleh langsung, kalau yang kepo langsung aja cek di description box mungkin ya. Oke Kak, tadi kan Kak Rika juga udah bilang ya kalau misalnya Kak Rika ini pernah menang ikut lomba event ajang menulis ya. Mungkin buat teman-teman masih penasaran nih gimana akhirnya sampai Sinar Untuk Genta ini bisa menang dalam event itu. Awalnya ada kompetisi pencarian skenario ya untuk event di aplikasi Kuiku ini yang tadi aku bilang. Itu dari yang masuk itu katanya sih 2000 naskah yang masuk ke panitia, dan yang dicari itu sebenarnya ada 8 juara utama. Nah, di situ pas pengumuman 8 sudah tertera dan di situ nggak ada nama aku. Ya udahlah ya, memang udah biasa gagal juga sebelumnya, udah berlapang. Tapi kemudian ternyata ada naskah favorit. Dan naskah favorit itu diumuminnya itu di bawah. Jadi aku juga nggak berharap banget kan. Dan naskah favorit ini ada 10 naskah favorit. Nah, di situ aku sempat kaget juga, ternyata ada Sinar Untuk Genta. Dan nggak sampai di situ aja, karena memang kan yang udah pasti itu kan 8 juara utama. Aku ini masih favorit. 10 itu kita harus mengikuti mentoring secara eksklusif yang diadakan sama Kuiku dan Falcon. Di situ kita benar-benar digeber banget sama salah satu ada waktu itu ada sekitar 8 orang penulis skenario yang sudah profesional.
kita masing-masing 2 orang mendapat kesempatan untuk belajar secara langsung sama salah satu. Nah di situ ternyata dari 10 naskah ini kita pikir udah kita menang gitu. Ternyata enggak, kita harus belajar selama 5 minggu. Itu nanti kita mengirim sampai draft 1. Draft 1 itu skenario secara utuh. Kita mengirim ke PH dan kita harus menunggu lagi. Ternyata dari 10 itu hanya 6 lagi yang dipilih untuk akhirnya dibeli hak adaptasinya. Seperti itu. Nah Kak, biasanya kan kalau dalam event gitu atau ajang pencarian bakat kayak gitu kan biasanya kan ada deadline ya. Kalau misalnya untuk Karika sendiri waktu ikut event itu deadline itu berapa lama Kak? Kalau event itu sendiri dimulai sih dari November 2020. Pengumumannya sekitar Juli 2021. Di situ pengumuman, tapi masih ada tahapan berikut itu. Aku kan ikut mentoring. Jadi pas pengumuman Sinar untuk Genta ini dibeli itu sekitar September itu baru. Jadi setahun itu aku menunggu. September itu udah fix kalau naskahku salah satu menjadi yang dibeli oleh pihak tersebut. Dan itu pun kita harus menunggu sampai bulan Desember ya untuk penanganan surat-surat dan segala macam. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin baru selesai syuting sekitar akhir Januari sampai Februari ini. Sekarang sih lagi proses tahap editing ya, dan insya Allah akan rilis pada bulan Mei 2022 nanti. Wah, bisa ditonton di mana nih Kak? Di aplikasi Klik Film. Jangan lupa ditonton ini buat teman-teman semua. Jangan yang bajakan ya. Pasti dong, nggak boleh bajak-bajakan. Murah kok ini langganannya. Promosi ya jadinya. Gak apa-apa, itu promosinya. Oke nih Kak, sebenarnya dalam 1 tahun itu pasti adalah keluh kesahnya gitu. Yep. Susah senengnya jadi penulis. Nah boleh dong diceritain ke teman-teman semua biar tahu. Susah senengnya ya karena memang aku udah memutuskan untuk terjun ke dunia ini sih senang-senang aja. Susahnya juga nggak secara kompleks, cuman kayak kadang suka kehabisan ide, dan apalagi skenario itu ternyata benar-benar lebih rumit dari novel. Kalau novel kan ya memang ada tata caranya, tapi tetap kita kan kayak nulis ya udah mengalir gitu aja kan, kalimatnya pun terserah kita. Tapi kalau skenario itu memang ada struktur yang jelas, dan itu bikin kadang rasanya udah kayak mau berhenti, tapi gimana udah memangnya udah pengen, udah niat gitu, jadi ya mau nggak mau diterusin. Kalau memang pada dasarnya sih ada dikata down ya pasti ada ya, tapi tetap kita itu gimana caranya buat balik lagi untuk terus berjuang. Apalagi kan ada deadline gitu ya. Benar itu di ini. Dan kan tadi Karika bilang ya kalau misalnya jadi penulis itu tergantung mood. Benar. Nah gimana tuh cara Karika biar moodnya tuh nggak naik turun, apalagi kan cewek ya Kak, pasti naiknya moodnya tuh pasti naik turun banget. Nah gimana cara Karika tuh ngontrol mood? Kalau mood dikontrol ya nggak bisa ya, jadi ya masing-masing orang juga kan beda ininya, kesenangannya apa gitu. Tapi kita mood ini untuk menulis juga bukan kita nunggu senang, enggak. Justru kadang kalau kita lagi dalam masa fase sedih, berduka atau apa, justru itu kadang malah lebih ngefeel ya. Kita bisa nuangin semua apa yang kita rasain, senang pun begitu. Jadi enggak menyalahkan mood juga sih. Bagaimana cara mengatasinya yaitu gimana kitanya aja, masing-masing dari kita senangnya gimana, jangan terpaku sama orang gitu. Kalau orang menyuruh begini-begini, kadang kalau di kita beda ya mau gimana gitu kan. Oke, wah keren banget. Aku jadi semangat banget nih, jadi termotivasi banget, jadi pengen nulis Wattpad juga setelah dengar ceritanya Karika. Benar-benar keren banget, tepuk tangan dulu dong buat Karika. Nah, seperti di episode sebelumnya ya Kak, jadi tuh di sini tuh ada yang namanya sesi Q&A bagi teman-teman semua. Jadi teman-teman bakal ngirimin pertanyaan lewat Instagram OSIS Movin @osismovin. Nah, buat teman-teman yang belum tahu gimana caranya, gampang banget. Kalian langsung cek aja Instagram OSIS Movin @osismovin. Nanti di sana kita bakal kasih yang namanya question box yang bisa kalian isi pertanyaan-pertanyaan seputar tema yang bakal kita ambil. Penasaran kan? Setelah yang satu ini. Oke, jadi kita udah dapat beberapa pertanyaan nih dari teman-teman semua. Jadi langsung aja kita bacain ya Kak. Nih, pertanyaan pertama dari FTRYNA_al. Katanya, gimana biar readers itu ngerasain vibe atau bener-bener masuk ke dalam cerita yang kita buat? Gitu Kak, gimana tuh Kak? Kalau aku pribadi, selama pembuatan cerita itu, pertama kita harus mencintai, menyukai cerita kita sendiri. Jangan kita berfokus gimana ya biar disukain sama orang, gimana ya, itu kita malah jadi beban. Jadi ujung-ujungnya nggak jadi nulis kan. Pokoknya apa yang kita sukai, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hayalan kita, ditulis aja dulu. Dan untuk vibe-nya,
untuk biar sampai itu kita harus memposisikan diri kita ke dalam cerita itu. Kalau kita harus jadi tokoh cerita kita sendiri. Kita ngebayangin kita lagi begini merasakan ini. Kita kalau lagi sedih merasakan apa sih yang kita rasakan, kita tuang semua ke dalam tulisan itu. Jadi nggak perlu kalau ditanya gimana caranya buat apa tadi maaf? Vibe atau benar-benar masuk ke dalam cerita. Itu harus kita dari diri kita sendiri aja dulu gitu. Berarti kita juga harus peka ya kan? Benar, harus peka. 5 indera. Kalau menulis novel itu kita harus menggunakan 5 indera. Oke. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Dari FBA Khoirunisa. Katanya apa saja yang harus diperhatikan ketika ingin menulis cerita? Mungkin kan banyak nih pemula yang asal aja gitu, nulis aja gitu tanpa ada aturannya gitu. Tapi sebenarnya ada yang harus diperhatikan tuh apa aja sih, Kak? Gini, balik lagi. Kalau untuk pemula, yang diperhatikan dalam menulis novel itu banyak banget. Dari kayak KBBI-nya, PUEBI-nya, terus macam-macam bahasa, diksi, itu harus banyak banget. Tapi kalau pemula aja udah mikirin kayak gitu, kayak yang tadi aku bilang, nggak akan jadi nulis. Karena mereka tuh udah kayak beban, banyak banget sih peraturannya gini-gini. Itu disingkirin aja dulu. Kalau memang niat untuk menulis, kita nulis aja yang tadi aku bilang sesuai dengan apa yang kita ingin tulis. Memang sih awalnya kita harus rajin baca ya, rajin nonton, tapi tetap yang harus positif, jangan yang negatif gitu. Jadi untuk peraturan bagaimana itu disingkirin aja dulu. Itu pasti nanti dalam seiringnya berjalan waktu, kalau memang kita serius untuk menulis, itu nanti kita belajar pelan-pelan gimana KBBI-nya gitu. Makanya sekarang kan untuk pelajaran bahasa Indonesia itu penting gitu. Jadi jangan sampai bolos gitu. Walaupun katanya gampang bahasa Indonesia, tapi banyak sub-subnya itu, dan itu kepake untuk menulis gitu. Jadi semuanya itu peraturannya tuh balik ke diri sendiri. Iya, nanti aja itu. Jangan mikirin dulu, itu kita malah jadi beban. Pokoknya nulis aja dulu sesuai kita enjoy, nikmatin gitu. Ini lanjut ke pertanyaan ketiga, Kak. Masih dari FTRYNA_al. Katanya arti satu vote buat penulis gunanya apa? Gunanya itu sebenarnya apa ya? Kalau aku sih nggak mikirin ya dari awal. Dari awal aku nulis itu memang bukan untuk, ya memang dibaca sama orang, kita tetap hati-hati ya nulis konten itu. Tapi pada dasarnya memang suka. Jadi mau orang nggak vote atau vote pun nggak masalah, karena memang pribadi aku waktu itu nulis memang tujuannya bukan untuk itu. Memang kan ada sebagian yang mengharapkan ya, tapi nggak masalah. Memang satu vote aja itu memang sangat berharga. Jadi kayak kita nih lagi down, terus tiba-tiba ada notif satu vote, wah itu langsung kayak aduh mau nulis sampai selesai nih. Jadi memang ada motivasi juga sih sebenarnya, memang berharga banget satu vote itu. Jadi motivasi juga ya untuk nulis. Oke, ini pertanyaan terakhir, Kak, dari SNGKY02_. Katanya, apa tahap selanjutnya setelah memenangkan pemilihan naskah untuk digarap menjadi sebuah film? Berarti ini dia nanya soal Sinar Tergenta nih. Tahap selanjutnya setelah Kakak dinyatakan menang tuh apa, Kak? Ya itu tadi yang aku udah pernah jelasin dikit, ya ada tanda tangan kontrak lah ya, kontrak yang harus kita perhatikan sebagai penulis, tanggung jawabnya, hak yang kita dapat juga semua tertulis. Dan tadi juga aku udah jelasin, kita nunggu lumayan lama ya, karena PH itu kan nggak ngurusin cuma satu naskah, kita banyak beratus-ratus. Jadi harus sabar, kuncinya sabar, dan tahapannya memang panjang ya. Itu tadi kan udah proses syuting, editing, tinggal nunggu aja, nunggu rilis filmnya. Berarti nggak mudah ya, Kak? Enggak, itu harus butuh mental yang kuat. Kita juga harus sebenarnya sih support dari orang-orang terdekat itu paling penting ya. Tapi dari dalam diri kita sendiri, paling penting itu diri kita sendiri. Kalau orang-orang udah support tapi kitanya udah deh males, ngedown gitu, udah ngapain gitu. Selama ini pun tambahan sedikit ya, aku nulis juga tanpa diketahui orang-orang sekitar sih, nulis gitu. Tapi mas tahu aku nulis tuh enakan ya sendiri gitu ya. Iya. Sahabat sama diri sendiri tanpa ada ikut campur orang lain. Benar. Oke, ini seru banget nih. Sebenarnya masih banyak banget nih, Kak, pertanyaan dari teman-teman semua. Tapi ternyata kita udah ada di penghujung acara. Kita harus say goodbye nih. Tapi sebelum kita pamit nih, Kak, aku masih punya satu permintaan lagi buat Karka. Jadi aku minta buat Karka, mungkin buat penulis, buat teman-teman semua nih yang mau coba-coba buat nulis, apa sih, Kak, tips and triknya biar tulisan kita tuh nggak ngebosenin gitu. Misalnya biar menarik. Kalau secara umum sebelum kita nulis itu, kalau bisa sih sering-sering banyak baca buku, terus lihat berita perkembangan zaman sekarang tuh seperti apa. Nanti secara nggak langsung kita juga
muncullah ide di situ gitu kan. Hampir sama sih kayak jawaban yang aku sebelum-sebelumnya, jangan pikirin peraturan-peraturan yang terlalu rumit. Kita nulis aja, terus yang paling penting juga kadang kalau anak remaja sih zaman sekarang kan kadang suka sering dengerin omongan-omongan yang gak enak ya. Nah itu kadang yang bikin mental lebih down. Jadi untuk tips triknya sesuai, nikmatin, enjoy kamu aja dulu gitu. Balik lagi ke diri sendiri lagi. Iya, semua memang hanya kita yang bisa gitu. Terus sama jangan pantang menyerah. Ini untuk kamu yang memang serius ya, memang niat. Kadang kan kita cuma coba-coba ikut-ikutan gitu, tapi nggak ada masalah juga sih. Mungkin kita bisa kayak mencari jati diri. Sebenarnya passion gue ini di sini bukan sih? Kalau memang pada dasarnya enggak, bolehlah cari yang lain. Tapi kalau memang kamu udah ngerasa happy di sini, wah ternyata ini memang kayaknya jalan gue deh gitu kan. Walaupun mungkin memang awalnya orang tua kadang ada yang gak setuju karena udah belajar aja dulu gitu. Soalnya banyak aku nemuin begitu kan pada curhat kan. Jadi ya kita harus pintar juga memanage waktu, yang mana yang belajar, menulis ke sesuai hobi gitu. Terus kalaupun misalnya kita gagal di satu tempat, jangan terus berhenti di situ gitu. Tetap berjuang, benar, tetap berjuang mencoba di tempat yang lain dan insya Allah berhasil. Dan tentunya harus dengan doa ya, doa dan ikhtiar. Berarti pokoknya intinya itu diri sendiri ya, nggak boleh mikirin orang lain, tetap ikhtiar ya, tetap doa dan tetap semangat aja ya Kak. Iya. Bener banget. Oke, nggak berasa banget nih Kak, kita udah ngobrol panjang lebar banget, udah sharing banyak banget nih. Ternyata kita harus say goodbye ke teman-teman semua. Wah sedih banget. Tapi nah jujur nih ya Kak, aku senang banget episode kali ini karena aku benar-benar enjoy banget. Aku senang banget jadi termotivasi juga, jadi banyak belajar juga setelah dengar cerita dari Karika. Nah ini buat Karika yang udah mampir ke sini, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Aku juga seneng kok. Iya, yang udah sharing banyak banget ke kita. Ini pasti teman-teman semua pelajarannya banyak banget yang bisa diambil. Terima kasih banyak Kak. Nah buat teman-teman semua yang udah nonton, terima kasih banyak juga. Semoga menghibur dan pelajaran yang ada bisa diambil. Nah buat teman-teman juga yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan buat nonton Muffin Podcast. And don't forget to like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.